Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan juga nikmatnya kita semua dapat mengikuti ataupun melakukan kewajiban kita selaku insan akademis ataupun akademisi, yaitu dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya Janif Mada Al-Fajani akan membahas materi mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat rekan-rekan semuanya, saya menggunakan media pembelajaran berjenis poster. Nantinya setelah saya menjelaskan materi, saya akan membagikan poster yang saya buat ini untuk kemudian dipelajari lebih lanjut lagi oleh rekan-rekan semuanya, sehingga nanti rekan-rekan semuanya dapat betul-betul memahami materi yang telah saya sampaikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini rekan-rekan semuanya dapat membaca judul materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Geser ke bawah. Nah, ini merupakan beberapa ulasan terkait dengan materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Pertama-tama, coba rekan-rekan semuanya perhatikan toko ataupun warung yang berada di perempatan ataupun di persimpangan jalan. Bagaimanakah keadaannya? Apakah ramai dilalui orang atau tidak? Dan ada tidak orang yang lewat pada daerah tersebut? Tentu saja kawasan yang berada pada perempatan jalan ataupun warung ataupun toko yang berada pada perempatan atau persimpangan jalan akan lebih ramai bila dibandingkan dengan sebuah toko yang memiliki posisi yang terpencil tanpa adanya jalan raya. Nah, demikian juga dengan posisi suatu negara. Nah, Indonesia berada pada posisi persilangan jalur transportasi dan perdagangan internasional yang cukup strategis. Sebagai negara yang berada pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, negara Indonesia ini sangat berposisi strategis sebagai jalur transportasi dan perdagangan dunia. Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian jalur transportasi dari benua Asia ke Australia tentunya akan melintas ke Indonesia. Nah, demikian juga pelayaran internasional yang melintas Samudra Hindia maupun Pasifik akan melalui perairan Indonesia, sehingga negara Indonesia ini memiliki posisi yang strategis, baik itu sebagai persimpangan transit maupun sebagai posisi perdagangan sejak zaman dahulu sampai pada masa sekarang ini. Selanjutnya, posisi silang Indonesia ini masih ditambah dengan beberapa kota di negara tetangga di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas lintas perdagangan dan jalur transportasi internasional, seperti ibu kota negara tetangga kita Malaysia, yaitu Kuala Lumpur dan Singapura. Seperti yang kita ketahui, Singapura dan juga Kuala Lumpur Malaysia merupakan dua kota ataupun sebuah negara yang cukup maju perdagangannya, sehingga setidaknya mereka akan melalui Indonesia
Selanjutnya, negara tetangga Indonesia ini, Malaysia dan, Singapura ini, membutuhkan hasil daripada pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan oleh Indonesia dan dikirim melalui jalur, perairan. Begitu pula dengan transportasi, Indonesia dikenal sebagai tempat, transit karena letaknya yang berada di tengah-tengah, banyak negara. Kemudian jalur transportasi dan juga perdagangan internasional yang dimiliki Indonesia sejak dulu sampai sekarang terbilang kuat karena memiliki laut yang luas dan letak, yang cukup strategis. Perkembangan jalur transportasi pada zaman kerajaan, Majapahit dan Sriwijaya telah mengenal jalur transportasi laut. Nah, pada masa lampau ini, pernah terjadi migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negeri ke negeri lain, yang dilakukan oleh, bangsa India dan Cina. Mereka datang ke Indonesia dengan berbagai maksud, umumnya, mereka itu datang ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan perdagangan. Perjalanan mereka ke Indonesia, menggunakan perahu berawal dari pelayaran, pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dilakukan oleh, seorang laksamana yang bernama Laksamana Cheng Ho. Bisa diperhatikan dari namanya, Laksamana Cheng Ho ini, berasal dari Tiongkok. Pada abad ke-16, Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Tiongkok. Mohon maaf, maksudnya pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia melewati kepulauan Indonesia, bagian barat sampai, ke Timur Tengah dan pantai timur Afrika dengan tujuan ekspedisi laut. Kemudian Malaka menjadi salah satu bagian yang merupakan jaringan terbesar kala itu, yang disebut dengan jalur sutra. Selanjutnya, perkembangan jalur transportasi laut di wilayah Indonesia lebih ramai pada, zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan, masa penjajahan Jepang. Wilayah laut Indonesia ini sudah menjadi jalur transportasi internasional, dari berbagai penjuru dengan berbagai tujuan. Bahkan untuk mendukung transportasi laut tersebut, pemerintah Hindia Belanda, mereka pada kurun waktu, kolonialisme penjajahan Belanda, mereka membangun pabrik kapal di Indonesia pada tahun 1823 yang diawali dengan, bengkel reparasi kapal laut pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen, yang selanjutnya berkembang menjadi industri perkapalan yang dirancang dan, membangun kapal sebagai sarana transportasi laut. Nah, jadi mereka itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu membangun sebuah, apa namanya, industri perkapalan yang awalnya itu sebagai bengkel, namun, eee, dikarenakan Indonesia memiliki potensi di bidang maritim, sehingga perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan, eee, produksi kapal seutuhnya. Nah, pada masa sekarang ini, perusahaan tersebut menjadi BUMN, yaitu milik Indonesia yang, sekarang dikenal dengan PT PAL Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan suatu negara, maritim yang perlu diperhitungkan di dunia. Nah, penyebabnya karena Indonesia memiliki 4 checkpoint, dari 10 checkpoint di seluruh dunia. Bayangkan saja, Indonesia memiliki 4 checkpoint dari seluruh dunia, dari, total 10 checkpoint yang ada di dunia. Apa sih, checkpoint? Itu checkpoint merupakan, selat sempit yang harus dilalui oleh kapal, khususnya yang melakukan perdagangan internasional untuk mencapai pelabuhan tujuan. Keempat checkpoint tersebut berada di Selat Malaka, yaitu letaknya di antara dataran Asia dan Pulau Sumatera. Kemudian Selat Sunda, yaitu letaknya antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian Selat Lombok antara Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang terakhir yaitu, Selat Ombay Wetar di antara Pulau Alor dan dataran Sunda Kecil. Selat-selat tersebut sangat ramai dan potensial sebagai jalur, transportasi laut internasional. Nah, di sini bisa dibaca juga selanjutnya, pada paragraf kedua, selain 4 lokasi tersebut, Indonesia juga memiliki, berbagai jalur transportasi dan perdagangan internasional, berikut, yaitu yang pertama, alur laut kepulauan Indonesia atau sering kita singkat dengan istilah ALKI. ALKI merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Nah, di Indonesia terdapat 3 ALKI, yaitu yang pertama ALKI 1, yaitu Selat Sunda, ALKI 2 Selat Lombok, dan ALKI 3 Selat Ombay Wetar.
Kemudian kedua, Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia serta di antara dua samudra Pasifik yaitu mohon maaf, di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lokasi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena menjadi inti jalur perdagangan lalu lintas dunia dan menjadi jalur transportasi negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, jalur laut adalah jalur yang paling efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Kemudian yang keempat, Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur sutra laut, yaitu mohon maaf, dari Tiongkok dan Indonesia melalui Selat Malaka ke India. Kemudian berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki rencana membangun tol laut yang bertujuan untuk meratakan distribusi orang, barang maupun jasa melalui jalur laut ke seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau dan efisien. Nah, berkaitan dengan jalur perdagangan laut yang sangat strategis, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya itu untuk meratakan distribusi barang, orang maupun jasa melalui jalur laut ke seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau dan efisien. Pembangunan tol laut ini tentunya pemerintah mempunyai 4 alasan yang mendasar. Yaitu yang pertama adalah transportasi laut memiliki kapasitas muatan yang besar dengan biaya yang sangat murah. Kemudian yang kedua, regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan sehingga kapal termasuk transportasi yang aman. Kemudian yang ketiga, lebih ramah lingkungan karena regulasi penggunaan bahan bakar dan pencemaran lingkungan semakin diperketat. Kemudian alasan terakhir yaitu setiap daerah di Indonesia memiliki laut sehingga dapat mencakup wilayah di seluruh Indonesia. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan daripada bahan ajar yang saya buat, yaitu poster. Untuk kesimpulannya, jadi negara kita sangat memiliki posisi yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga transportasi internasional. Nah, untuk itu jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia ini seperti yang kita ketahui sudah sangat berkembang pada jalur transportasi dan perdagangan ini dapat diketahui dari peningkatan sarana transportasi baik air, darat maupun udara, sedangkan pada perdagangan internasional Indonesia kini sudah memprioritaskan diplomasi ekonomi ke luar negeri. Nah, jadi sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan membagikan poster yang saya buat ini untuk kemudian nanti dipelajari oleh rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.